Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasruni Widya Prastanti, absen 12 dari kelas 10D, ingin menyampaikan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya dari apa yang sudah saya riset. Di sini saya mencakup berdirinya kerajaan tersebut, lalu masa kejayaan, masa kemunduran, dan juga peninggalan-peninggalan dari bentuk tulisan, bangunan maupun arca. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mando Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya berkembang pada abad ke-7. Karena pada masa itu, Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan juga India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minangkabau, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Lalu, dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya Perjalanan Suci oleh Kemendikbud RI, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo, yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berjalan menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan, sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya untuk masa kedepannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Sri Jayanasa melakukan pada awal berdiri Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di daerah Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di daerah Kalimantan Timur. Selanjutnya, kita akan memasuki kepada masa kejayaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharma Setu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga Semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India untuk singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa pada tahun 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan juga Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Sailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagangnya singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara dari Kemendikbud,
Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Caya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya reruntuhan perahu yang berasal dari sekitar abad 6 ataupun 7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Senapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya ini dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan juga kupingan pengikat. Dan sekarang kita memasuki pada masa kemunduran. Penyebabnya meliputi mulai adanya invasi dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain terhadap kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Chola Mandala dari India Selatan pada abad ke-11, 1017, 1025, dan 1035 Masehi, dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, terutama pada tahun 1377 Masehi. Yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Sriwijaya, selain itu Kerajaan Medang, Jawa, di bawah Dharma Wangsa juga pernah menyerang pada akhir abad ke-10. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11 berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil menawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Dikutip dari buku sejarah karya Nana Supriyatna, kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singasari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kertanegara. Melalui ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Melayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingannya di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di Semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir dari abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Di samping itu, bencana alam juga terjadi dan menyebabkan turunnya tingkat kesuburan tanah di wilayah kerajaan yang terletak di Sumatera dan pendangkalan Sungai Musi oleh lumpur yang menimbulkan hambatan di sektor perdagangan akibat kesulitan akses. Selain itu, ajaran Islam juga mulai masuk sehingga Sriwijaya mulai kehilangan pengaruhnya. Salah satu dari kerajaan adalah Kerajaan Samudra Pasai. Sekarang kita akan menuju ke peninggalan Kerajaan Sriwijaya dalam bentuk tulisan. Di sini saya menemukan ada 4, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Bukit Siguntang. Untuk Prasasti Kedukan Bukit sendiri, Kedukan Bukit ditemukan di Kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang, Palembang. Dalam prasasti itu menjelaskan bahwa perjalanan beberapa orang yang melakukan ekspedisi untuk mendapatkan kemenangan dan membuat kota di daerah tersebut diberi nama Sriwijaya. Sedangkan Prasasti Talang Tuwo menyebutkan bahwa tanggal 23 Maret 684 Masehi mendirikan sebuah taman yang dinamakan Sri Setra yang dapat ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi masyarakat untuk kemakmuran makhluk hidup di bawah kepemimpinan Sri Baginda Srijayanasa yang letaknya ada di Desa Gandus sebelah barat Palembang. Dan untuk Prasasti Telaga Batu, sumpah kutukan
kepada siapa saja yang melakukan perbuatan jahat dan tidak patuh perintah raja merupakan isi dari prasasti tersebut, yang letaknya berada di sekitar kolam Telaga Biru yang tidak jauh dari Sabung Gingging, Palembang. Dan yang terakhir yaitu prasasti Bukit Siguntang. Prasasti Bukit Siguntang merupakan prasasti yang terletak di situs Bukit Sigintang, Palembang, yang berisi tentang terjadinya peperangan hebat dan pertumpah darah besar-besaran pada masa tersebut. Dan untuk peninggalan kerajaan Sriwijaya dalam bentuk situs bangunan sendiri terdapat 4 yang saya dapatkan. Yang pertama adalah Wanu Sriwijaya, rekonstruksi kota Sriwijaya. Kedua, situs Karanganyar. Yang ketiga, situs Tingkap. Dan yang keempat, situs Bingin Jumput. Untuk yang pertama, rekonstruksi kota Sriwijaya, yaitu Wanu Sriwijaya. Pernah ditemukan pecahan keramik dan tembikar, tiang-tiang kayu, sisa industri, dan sisa barang-barang keperluan sehari-hari di situs Wanu Sriwijaya. Rekonstruksi kota Sriwijaya. Kota ini dibagi menjadi 3. Lokasi pemukiman, lokasi upacara keagamaan, dan Tama Sri Setra yang pernah dibangun oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Dan untuk situs Karanganyar di sebelah selatan Bukit Siguntang di wilayah Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan 36 Lir terdapat sebuah dataran rendah yang berupa rawa. Ditemukan sisa-sisa bangunan air yaitu kanal-kanal, kolam buatan, dan parit-parit kuno. Dan yang ketiga yaitu situs Tingkap. Merupakan suatu wilayah kebun karet, ditemukannya sebuah arca Buddha dan runtuhan bangunan bata. Arca Buddha berdiri pada sebuah Padmasena atau teratai dengan sikap tangannya Witarka Mudra dengan memakai jubah yang terletak di Desa Tingkap, Kecamatan Surulangun, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dan yang terakhir yaitu situs Bingin Jungut, merupakan situs yang letaknya di Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Di situs ini ditemukan sebuah arca Awalokiteswara yang bertangan 4 disimpan di Museum Nasional, dan sebuah arca Buddha yang belum selesai disimpan di Museum Balaputra Dewa, Palembang. Untuk peninggalan kerajaan Sriwijaya dalam bentuk arca juga saya menemukan 4. Ada arca Wairocana, Jambala, Sakyamuni, arca Bodhisatwa. Dan kedua, arca Bodhisatwa Awalokiteswara. Yang ketiga, keramik Tiongkok dan kaca Persia. Keempat, guci, tembikar, dan tempayan. Yang pertama, arca Wairocana, arca Jambala, Sakyamuni, dan Bodhisatwa merupakan 4 arca peninggalan situs Buddha yang ada di situs Bukit Siguntang, Palembang. Nah, sedangkan Bodhisatwa Awalokiteswara adalah salah satu arca yang ada di situs Bingin Jungut, Membang, Lubuk Tua Musirawas, Sumatera Selatan, yang berisi tentang seorang pendeta Hindu yang memberikan persembahan kepada pemeluk ajaran Buddha Mahayana. Dan yang ketiga, keramik Tiongkok dan kaca Persia. Keramik Tiongkok kaca Persia yang berisi tentang penanda hubungan yang erat dengan bangsa lain yang singgah di Sriwijaya. Keramik Tiongkok ini berada di Taman Purbakala Sriwijaya, Kota Palembang. Dan yang keempat dan terakhir yaitu guci, tembikar, dan tempayan. Dan saya mendapatkan beberapa informasi mengenai raja-raja yang pernah memimpin Sriwijaya. Saya menemukan beberapa informasi, yaitu ada nama-nama raja kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapunta Hyang Srijayanasa, yaitu ada Sri Indrawarman, ada Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udaya Dityawarman, Sri Culamaniwarman atau Cudamaniwarmadewa, Sri Marawijaya Tunggawarman, dan juga yang terakhir Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Dan itu ada beberapa nama
nama raja pada kerajaan Sriwijaya setelah kekuasaannya yang Sri Jayanasa. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf jikalau ada salah kata maupun kurang lengkap mengenai materi Sriwijaya ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video saya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.